Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Wahyu Ratnasari dari TK Dharma Wanita Desa Menilo. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk latihan mandiri, belajar tentang empati, kemudian perencanaan materi pembelajaran, dan penerapan empati. Hal baru yang saya dapatkan dari topik 4 ini yaitu memahami empati dan perkembangan. Manfaat empati dalam pembelajaran, mengasah empati, dan penerapan empati di ruang kelas. Lembar aksi 1 dapat membantu kita mencoba praktik penerapan empati. Nah, sebelum kita terapkan di kelas, maka kita harus terapkan dulu pada diri kita dulu. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Empati dibedakan menjadi 4. Empati global, empati egosentris, empati kognitif, empati abstrak. Berikut penjelasan dari masing-masing keempat empati ini. Empati global. Empati global ini pada tahap usia 0 sampai 1 tahun. Jadi, empati global ini muncul secara alamiah. Semisal ada bayi yang menangis ketika dia mendengar ada bayi lain yang menangis. Nah, itulah yang disebut dengan empati global. Empati egosentris. Empati egosentris ini pada tahap usia balita di bawah 5 tahun. Jadi di atas 1 tahun hingga di bawah 5 tahun. Empati egosentris ini anak-anak memahami perbedaan dirinya dengan orang lain. Jadi dia tahu bahwa dia dan yang lain itu berbeda. Yang ketiga adalah empati kognitif, terjadi pada anak usia 6 sampai 10 tahun. Di sini dia memandang perspektif orang lain. Jadi ketika dia melihat sesuatu, dia melihat orang itu, apa yang orang itu rasakan. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah empati abstrak, terjadi pada anak usia 10 tahun ke atas. Nah, di empati abstrak ini bukan hanya untuk orang yang dikenal saja, namun juga kepada siapa saja, termasuk hanya melihat gambar juga bisa merasakan empati. Misal dia melihat gambar ada kebanjiran, dia merasakan bahwa apa yang ada di gambar itu pasti merasa sedih seperti itu. Berikut 2 faktor yang mempengaruhi empati. Yang pertama adalah kognitif dan yang kedua adalah afektif. Pada tahap kognitif, anak tahu apa itu marah, apa itu sedih, dan apa itu bahagia. Kemudian di tahap afektif, dia melihat kejadian di luar dirinya, memahami apa yang dirasakan orang lain yang mengalami suatu kejadian. Nah, tentu saja empati memiliki manfaat. Apa saja manfaatnya? Kita bisa mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Kemudian kita bisa menerima orang lain apa adanya. Jadi tidak harus aku dan kamu bisa ini, aku dan kamu sama. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita memiliki perbedaan dan harus saling menerima. Kemudian memandang sesuatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Kalau aku menjadi dia, kira-kira gimana ya perasaanku? Nah, kemudian mengantisipasi situasi sehingga dapat menentukan sikap. Kita bisa mengambil sikap seperti apa setelah mengetahui situasi apa yang terjadi. Apa jadinya kita tanpa empati? Ya, interaksi kurang jelas, kurang baik. Proses belajar mengajar tidak efektif. Guru hanya fokus pada target pembelajaran dan anak tidak mendapat kesempatan mengungkapkan perasaannya. Bagaimana cara kita mengasah empati? Yang pertama dengan kontak mata. Jadi ketika kita berbicara dengan orang, kontak mata kita harus fokus.
bagus. Kemudian respon sesuai. Ketika orang itu mengatakan sesuatu yang menyedihkan, maka otomatis kita juga akan ikut berekspresi menyedihkan. Bukannya orang itu merasa sedih, kemudian kita seperti tertawa atau kita seperti tidak fokus dan bengong. Kemudian menghindari gangguan. Gangguan ini maksudnya adalah karena kita mungkin akan bicara dari hati ke hati dengan orang tersebut, maka usahakan kita tidak sedang bermain HP atau mungkin kita tidak sedang setel musik yang terlalu keras. Kemudian mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan ini kita seperti merespon orang tersebut. Jadi ketika dia sudah menceritakan hal-hal yang ingin disampaikan, maka kita bisa mengajukan pertanyaan seolah-olah kita memang benar-benar empati kepada orang tersebut, kita memahami perasaan orang tersebut. Karena kalau kita tidak ada mengajukan pertanyaan, otomatis seperti kita tidak memahami dia. Dan yang ketiga adalah parafrase. Parafrase itu kita seperti mengulang perkataan dia. Jadi misal dia berkata, saya tadi sedih sekali karena seperti ini. Nah, mungkin kita bisa mengulang. Jadi, kamu sedih karena ini ya, seperti itu. Tidak memotong pembicaraan. Jadi, hargailah orang yang sedang berbicara dengan kita. Ketika dia sudah selesai berbicara, maka baru gantian kita yang berbicara. Bukan ketika dia berbicara langsung kita potong-potong saja seakan rasa ingin tahunya terlalu tinggi, namun itu sama sekali kita tidak menghargai orang tersebut. Kemudian untuk transisi peran itu seperti kita membayangkan berada di posisi orang tersebut. Jadi untuk melatih empati kita harus mendengar dengan aktif, kemudian mengenali situasi dan melatih diri untuk mengetahui nuansa emosi seseorang kita ajak bicara ataupun walaupun itu bukan orang atau gambar juga bisa. Jadi kita bisa praktek langsung dengan orang atau bisa juga melalui gambar-gambar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan beri kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Yuk Bapak Ibu Guru yang belum mengikuti pelatihan di SIM PKB, yuk segera ikuti, ada banyak seri dan bisa memilih jadwal sendiri. Sampai jumpa.